Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kami dari kelompok 5 yang terdiri dari saya sendiri, Krisna Al-Falatehan, Muhammad Reza Afila, dan juga Ahmad Yani akan menjelaskan kepada kalian mengenai media komunikasi. Untuk memulai pembahasan mengenai media komunikasi, di sini kita harus mengetahui terlebih dahulu tentang definisi apa itu media komunikasi. Berbicara tentang komunikasi di tengah perkembangan teknologi yang begitu pesat ini, keberadaan media ini sangat dibutuhkan dalam hal komunikasi. Terdapat media komunikasi sosial yang saat ini sedang berkembang di kalangan masyarakat, yang mana media tersebut dianggap mampu menjangkau audiens secara lebih cepat dan akurat. Seiring dengan perkembangan yang pesat di bidang teknologi komunikasi, pemahaman mengenai teknologi komunikasi banyak mendapat sorotan ahli komunikasi. Salah satunya adalah menurut Everett M. Rogers, yang melihat bahwa teknologi komunikasi merupakan perangkat keras dalam struktur organisasi yang mengandung nilai-nilai sosial yang memungkinkan setiap individu untuk mengumpulkan, memproses, dan melakukan saling tukar-menukar informasi dengan individu lain. Ada beberapa macam bentuk media komunikasi. Yang pertama, media cetak. Media cetak ini adalah berbagai macam barang yang dicetak yang mana dapat digunakan sebagai sarana penyampaian pesan informasi. Contoh dari media cetak ini adalah misal surat kabar atau koran, brosur, buletin, dan lain sebagainya. Yang kedua ada media audio. Ini merupakan penerapan informasi yang tersampaikan dengan menggunakan indera pendengaran, seperti contohnya radio, podcast, audiobook, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga ada media visual atau media yang dipandang. Ini merupakan penerapan pesan informasi yang tersampaikan menggunakan indera penglihatan, misalnya lukisan, foto, dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir ada media audiovisual, adalah suatu media komunikasi yang dapat dilihat sekaligus didengar. Jadi untuk mengakses pesan informasi yang disampaikan digunakan indera penglihatan dan juga indera pendengaran. Seperti contohnya televisi, video, YouTube, dan lain sebagainya. Jangkauan media komunikasi. Yang pertama, media komunikasi eksternal adalah suatu media komunikasi yang digunakan untuk menjalin hubungan dan menyampaikan pesan informasi dengan pihak-pihak luar atau ponsel, TV, radio, internet, dan surat. Yang kedua, media komunikasi internal adalah semua sarana penyampaian dan juga penerimaan pesan informasi di kalangan publik internal dan biasanya bersifat non-komersial. Penerima maupun pengirim informasi yaitu orang-orang publik internal. Media yang dapat digunakan secara internal antara lain seperti surat, telepon, papan pengumuman, host jurnal atau majalah bulanan, printed material atau media komunikasi cetakan, media pertemuan dan pembicaraan, dan lain-lain. Kemudian ada fungsi media komunikasi. Yang pertama, fungsi penyampaian informasi. Media komunikasi ini berfungsi untuk komunikasi yang digunakan untuk menyebarluaskan serta menyampaikan pesan kepada komunikan yang menjadi sasarannya, misalnya handphone, telepon, faksimiil, dan sebagainya. Yang kedua, fungsi produksi, di mana fungsi produksi ini berguna untuk menghasilkan berbagai macam informasi, misalnya PC atau komputer pengolah kata atau word processor. Yang ketiga, fungsi reproduksi, di mana fungsi reproduksi ini berguna untuk memproduksi ulang dan menggandakan informasi, misalnya audio tape recorder serta video tape.